tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat yang kena tokoh, sama-sama kita menjaga. Nah, ya udahlah ceritanya, ya terserahlah namanya apa. Saya nggak penting kali namanya, ya kan? Andai kata kucing itu pun nggak ngaku dia bukan kucing, terserah. Yang penting ngeongnya itu kan itu. Kalau ngeong kucing lah itu kan. Acara pagi hari ini adalah acara tajuknya diskusi ilmiah. Nah, namun ada beberapa hal yang bukan tidak sukses acara pagi hari ini, melainkan istilahnya mohon maaf ada yang melarikan diri, begitu ya. Ya. Jadi seluruh jamaah yang hadir di sini sudah kita jelaskan dan sudah kita cetakkan banner yang begitu besar. Player sudah disebarkan, bahkan bukan hanya itu, surat undangan dari mereka sudah kita kantongi. Mereka yang undang, mereka tiba-tiba yang kabur. Nah, ini yang kejadiannya. Jadi antum semua bisa menilai, jikalau dua foto di sini yang harusnya duduk di meja sebelah sana kosong, alhasil bagaimana dua ustadz ini kita sudah bisa berhati-hati dari tipu daya mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan mereka benar, mengatakan kita salah, lalu mengajak dialog, malah kabur. Jadi seperti itu. Yang kedua, mereka membawa nama organisasi, yaitu bernama Kafah. Kafah ini kalau kita dapat dari mereka langsung, ini adalah organisasi dulu yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia. Ketika dibubarkan oleh pemerintah, lalu mereka berubah nama ya menjadi Kafah. Walhasil kronologis terjadinya acara hari ini nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Abi Maulana Syarifuddin. Kepada beliau kami persilahkan untuk menjelaskan kronologis dari apa penyebabnya terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Muhammad Idrus Ramli dan seluruh hadirin di sini, hadirin hadirat semuanya, tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat yang kena tokoh, sama-sama kita menjaga. Ini kena tokoh kami hari ini. Ya, begitu adalah singkat ceritanya. Jadi dulu ada salah seorang anggota yang dulunya namanya HTI dulu. Jadi ada nomor WA saya sama dia. Hampir setiap Jumat mengirimkan buletin mereka. Dia terus kemudian dapat berita lagi, bukan hanya saya, masyarakat yang lain juga ya, diajaknya. Nah, fakta yang kita lihat di lapangan, setiap orang yang udah ikut mereka itu hanya kenal dengan kita, untuk jinak tak ada lagi. Itu faktanya di mana-mana itu. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ya, undangan dialog dengan Ustaz Kiai Ramli diterima. Kami menunggu info selanjutnya. Ya Ustaz, syukran. Saya jawab, Waalaikumsalam. Kita tunggu kapan Ustaz Ramli datang, insyaallah. Baik Ustaz. Ini ada yang pakai percakapan. Nah, saya buka lah, bikin lama. Jadi dalam percakapan ini, nah saya kirim ke dia, itu tanggapan Ustadz Idrus Ramli melalui Tengku Fahmi yang Bumarendal. Nah, insya Allah, kata dia, yang dihadirkan bukan orang biasa dan dialog biasa,
Yang kami hadirkan tokoh-tokoh kami, kalau perlu kami hadirkan tokoh-tokoh kami dari Jawa. Tapi kalau kami hadir dari Jawa kan bagus di sana aja. Kami sangat berharap agar dialog ini segera terlaksana. Hebat nggak? Agar apa yang selama ini terjadi bisa diselesaikan. Semoga bisa membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Jadi ini rekaman minta undangan resmi. Karena Teguh Fahmi yang di Marendal bilang, nah, Ustaz minta mereka yang undang, jangan kita yang undang. Dalam percakapan itu, loh kenapa gitu? Kalau kita yang undang, dikhawatirkan nanti mereka tak datang. Jadi caranya macam mana? Kita minta dia yang undang. Jadi hal yang dikhawatirkan tak ada lagi, rupanya terjadi. Jadi kalau adalah mereka cerita khilafah di Medan, itu cerita wa'labu semua itu. Ya. Terakhir dia telepon lagi. Assalamualaikum, maaf Ustaz. Di awal yang mau menjembatani pertemuan ini kan Ustaz. Kalau jadi seperti ini, jangan prasangka buruk dulu. Maksudnya menanggapi cerita yang tadi. Nanti dikhawatirkan, kan gini, kami ngomong mengubah nih rekaman itu sekiranya nanti dikhawatirkan dari pihak HTI nggak mau datang gitu loh. Ini maksudnya dari pihak ya mantan atau apa namanya, ya terserahlah. Dan nanti dari pihak mereka tak mau datang, maka dibalas. Jangan prasangka buruk dulu. Berarti kan saya berprasangka buruk kan? Mungkin kiai itu tidak berprasangka buruk, kan gitu. Jangan berprasangka buruk dulu. Kalau kami nggak berani dan nanti nggak datang, jangan. Tapi coba nanti saya sampaikan. Wah, ini dinasehatinya saya ini. Jangan berprasangka buruk dulu. Ya, saya tunggu jawabannya. Terakhir belakangan terkait undangan resminya kita buat, Ustaz, atas nama apa? HTI atau apa? Atas nama HTI mengundang kiai untuk dialog. Oh, soalnya HTI kan sudah dibubarkan. Nah, ya udahlah ceritanya, ya terserahlah namanya apa. Saya nggak penting kali namanya, ya kan? Andai kata kucing itu pun nggak ngaku dia bukan kucing, terserah. Yang penting ngeongnya itu kan itu. Kalau ngeong kucing lah itu kan. Ya. Tempatnya di mana? Nah, udahlah bisa cerita mana. Tempatnya di mana? Ceritalah. Tempatnya di mana? Saya telepon Teguh Fahmi. Kata Teguh Fahmi, ya di sana boleh, sini boleh. Cuman kan di sini kami belum musyawarah. Alhamdulillah. Nah, akhirnya dibuatlah kepastiannya tempatnya di sini. Nah, maka itulah surat undangannya. Coba bacakan surat undangannya. Surat undangannya. Undangan, bukan surat pembatalan, nanti pembatalan. Undangan tanggal 3 Muharram tahun 1444 Hijriah bertepatan 1 Agustus 2022. Ini undangan langsung dari mereka, bisa kita tampilkan. Jadi misal jikalau komburnya dari pihak kita, ini surat dan akan kami fotokan. Kalau ingin menjadi bukti suatu saat, nanti akan kami letakkan di akun Majelis Al-Qiblatain, ya. Jadi jikalau besok ada yang koar-koar pengen ngajak debat, tunjukkan aja bukti ini yang mereka membatalkan. Pertama, kejanggalan dari surat ini, walaupun suratnya bertanda tangan mereka, bercak mereka, tapi kok suratnya saja tak ada. Ya, ini udah mulai ngawur, berarti urusan administrasi aja nggak lolos ini, kan gitu. Kemudian dalam dialog dalam undangan ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim, kepada yang terhormat Kiai Haji Idrus Ramli, berarti langsung menunjukkan surat undangan ini kepada Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung.
Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman, dalam rangka menjalin ukhuwah dan menyikapi hal-hal yang berkembang berkaitan dengan istilah khilafah sebagian sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi wa'dullah dan bisyarah Rasulullah SAW. Ini poin paling penting. Maka kami, berarti mereka, dari kajian Islam Kafah, organisasi namanya Kafah, itu perlu diingat, Islam Kafah daerahnya Sunggal, mengundang Al-Ustadz Kiai Haji Idrus Romli dalam dialog terbuka, ini inilah bentuk dialog terbuka, karena ini surat mereka, bukan kita yang bikin, tapi mereka, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini, jamnya sesuai di tempat ini, begitu. Demikian surat dan ditandatangani oleh Muhammad Azhari Sitepu, ini ketua Kafah daerah Sunggal. Walhasil surat ada dan mereka yang mengundang, kalimatnya jelas dialog terbuka. Sayangnya 2 hari sebelum acara tiba-tiba dari mereka menelpon Abi untuk Abi menjelaskan. Jadi mereka menelpon saya minta ketemu. Saya udah tahu tujuan itu untuk batal. Kita punya pilih, saya nggak mau. Ustaz, saya mau ke Aceh, mau ke Aceh. Terakhir dia nelpon, Ustaz dah sampai mana? Saya ini udah Tanjung Pura. Kalau nggak gini aja lah, kami pengen ketemu. Nah, di mana Aceh, di mana alamatnya? Dia menyusul, mau ketemu. Dia menyusul mau ketemu. Saya bilang nggak bisa, ini acaranya pribadi, nggak bisa rame-rame orang datang. Udahlah. Akhirnya saya matikan aja pakai data. Akhirnya bagaimana? Malam saya buka. Ini aja lah nanti Ustaz, kita di Medan aja lah ketemu. Besok pagi saya lihat ada surat yang kedua. Surat yang kedua rupanya surat pembatalan. Bunyi batalnya macam yang sebelum itu yang mereka minta supaya dialog secara tertutup. Dialog secara tertutup juga. Nah, itu nanti aja yang tadi malam. Yang sebelumnya kan ada itu. Jadi setelah surat ini keluar dengan mengatasnamakan dialog terbuka, 2 hari sebelum acara ini mereka nelpon Nabi minta dialog tertutup. Dialog tertutup. Dan kita sanggupi. Ya udah, kalau memang nggak berani, cuman 3-4 orang kata dia, oke, kami iakan juga, dan itu semua finalnya, oke. Lalu tapi nanti jangan video, ditambahnya lagi syarat, oke. Lalu nantilah kami pikir-pikir lagi Ustadz ya. Gitu kalimat mereka. Dan keluarlah surat ini, surat yang mohon maaf secara administratif baru pagi tadi, tepatnya jam 9 lewat ini kami terima. Enggak, jam 8 surat ini kami terima. Hari H jam 8 surat ini kami terima. Kami terima di rumah jam 8 hari ini. Isi dalam surat ini adalah berdasarkan pertimbangan satu dan lain hal. Maka kami dari kajian Islam Kafah Sunggal menyampaikan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Idrus Romli tentang dialog terbuka, bahwasanya acara tersebut ditunda. Ini selama 12 tahun saya ngurus kayak gini, baru pertama kali ada main tunda. Kalau batal oke kan gitu, maklum. Ini main tunda, pikirnya pemadaman listrik kan gitu. Sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Ini lebih ngawur lagi kalimatnya. Seperti itu. Ini nanti kita jelaskan bersama ini. Gimana mau mengurus negara ya? Bikin surat aja mau jadi kayak gitu. Iya kan? Mau bikin khilafah. Macam mana orang percaya? Maka tadi malam di sini datanglah mereka berdua. Jadi saya bilang, kalian menganggap saya seperti anak-anak. Saya malu sama Kiai saja. Kalian menganggap saya seperti anak-anak. Cuman bahasa dia, dia minta maaf aja. Itulah bahasa yang keluar.
minta maaf aja. Terus saya tanya, ini sebenarnya takut atau apa? Tunggu, kita ini bicara Islam kafah, istilah kafah ya kan? Jangan ada dusta-dusta. Takut atau apa atau bagaimana? Sebenarnya bukan nggak berani, tapi memang kalau ujungnya ya nggak berani. Ya, ujungnya nggak berani. Wallahu a'lam. Itu aja singkat supaya jangan habis waktu.